Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Baik teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, hari ini saya sedang perjalanan ke Pondok Pesantren Al Asriah Al Ma'muriyah Bekasi ya, dengan sahabat saya. Siapa Pak namanya Pak? Husein Priyono. Husein ya, Pak Husein, Masya Allah namanya dahsyat sekali ya Pak Husein. Jadi insya Allah kami berdua ini sekarang membawa kiswah ya, kiswah ya, pada zaman Utsmani. Di mobil saya ada kiswah pada zaman Utsmani dan insya Allah akan dibawa ke Pondok Pesantren Al Asriah Al Ma'muriyah ya, di tempat biasa kita pernah belajar di sana, kita juga sedekah di sana, macam-macam ya untuk teman-teman yang sudah pernah, yang belum pernah, semoga nanti bisa silaturahmi ke sana. Baik, saya ucapkan selamat datang ya untuk teman-teman kelas premium yang sudah bergabung ya, sudah saya masukkan di grup. Insya Allah saya akan bagi beberapa ilmu di kelas spesial Ramadan. Saya ucapkan selamat juga untuk yang sudah bergabung di kelas spesial Ramadan, sudah print ya, di print absensi karyawan Allah spesial Ramadan dan sudah mempelajari ya materinya. Dan untuk yang belum dan ingin masuk kelas spesial Ramadan, silakan langsung hubungi saya, Coach Mario ya. Baik teman-teman semua, ada banyak kondisi yang ada ya. Jadi saya yakin setiap dari teman-teman semua punya kondisi yang berbeda ya, masing-masing memiliki kondisi yang berbeda. Ada yang sekarang kondisinya minus. Ya, minus itu artinya apa? Jadi seluruh harta yang dimiliki dengan hutang itu banyakkan hutangnya, itu namanya minus ya. Seluruh harta kita 100 juta ya, hutangnya 200 juta, berarti itu minus 100 juta. Atau ada juga teman-teman semua yang sekarang kondisinya nol. Nol itu apa? Ya berarti hartanya 100 juta, utangnya 100 juta ya. Kalau seluruh hartanya dijual, utangnya lunas, sudah nggak punya apa-apa ya, cuman punya baju aja yang dipakai. Itu yang untuk kondisinya teman-teman yang nol ya. Maka ada yang materi pelajaran bangkit dari titik nol ya, ada juga yang materi bangkit dari minus. Terus ada juga mungkin dari teman-teman yang alhamdulillah sekarang kondisinya sudah membaik ya, sudah membaik. Artinya adalah Coach Mario, saya punya utang berapa? 150 miliar ya. Jadi teman-teman semua di sini ada seseorang ya yang punya utang 150 miliar, tetapi punya aset hampir 1 triliun asetnya. Nah, ini dia tidak minus ya, dia lebih. Tapi kalau kira-kira aset 1 triliun gampang nggak jualnya? Ya hampir berat sekali ya jual sesuatu yang triliunan ya, tidak mudah. Baik, saya akan cerita ke teman-teman apa yang saya lakukan, apa yang Coach Mario lakukan. Dan alhamdulillah teman-teman, saya 3 hal tadi ya, minus, nol, dan lebih, saya sudah mengalami semua. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya pernah minus, saya pernah nol BIP, dan saya pernah lebih ya. Jadi gimana cara ngamalin apa yang harus dilakukan ya saat bulan Ramadan, teman-teman? Ketika kita nol ya, kita minus ya. Sebenarnya pernah minus, pernah ya. Jadi waktu itu saya tidak digaji oleh perusahaan selama kurang lebih 6 bulan, teman-teman. Ya bayangkan teman-teman, kerja selama 6 bulan, makan, minum, bayar kontrakan, bayar listrik, berangkat kerja pakai bensin ya, selama 6 bulan tapi nggak digaji. Kira-kira terus gimana tuh? Plus atau minus gitu ya? Nah, udah pasti minus ya. Dan saya masih punya utang yang
kurang lebih hampir 10 tahun ya, hampir 10 tahun nggak kebayar. Nah itu. Nah terus apa yang Coach Mario lakukan ya? Yang saya lakukan adalah ya, teman-teman semua sudah belajar absensi karena Allah, maka saya tidak bisa lamar kerja sana sini ya. Kenapa? Karena ya saya masih kerja di perusahaan tersebut, satu. Dan kedua, saya tidak bisa freelance ya. Kenapa ya? Karena bayangkan kerja dari pagi sampai sore gitu ya. Bagaimana? Ya nggak bisa ya. Intinya pada saat itu tidak bisa mendapatkan pemasukan ya. Tidak bisa mendapatkan pemasukan apapun ya. Nah, saya nggak ada daya, nggak ada upaya ya. Kalau kita bilang haula wala quwata illa billah ya, bahwa saya menyadari pada saat itu memang nggak ada daya, nggak ada upaya ya, kecuali pertolongan Allah. Nah, ini kuncinya teman-teman ya. Jadi kalau kondisi teman-teman sekarang semua minus, bersyukur. Kenapa? Karena memang kita itu tidak punya daya dan upaya. Manusia itu nggak bisa apa-apa ya, kecuali atas izin Allah, pertolongan Allah. Jadi bersyukur teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita minus, tidak ada yang bisa kita sombongkan. Ada orang yang minus sombong, mungkin ada, cuman hampir tidak ada apa yang mau disombongkan itu. Malu, bahkan minder ya, mungkin minder, malu. Ada Ustaz, nyombongkan harga diri biasanya. Menyombongkan harga diri ya. Wah, dulu saya orang kaya. Wah, dulu itu ya. Nah, jadi mungkin ada, tapi sangat jarang ya. Yang benar adalah teman-teman jangan merasa pesimis atau rendah diri ya, tetapi kita merendahkan diri di hadapan Allah ya. Kalau di hadapan manusia tidak boleh, kita harus terlalu optimis ya. Jadi apa yang saya lakukan, saya memang kondisinya rendah, sehingga ketika saya melakukan amalan, yaitu saya hanya meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu teman-teman ya. Jadi apa? Absensi karena Allah itu satu-satunya harapan ya. Nggak ada harapan lain teman-teman. Mau apa? Nggak ada yang bisa dilakukan. Mau kerja udah nggak bisa teman-teman ya. Jadi kalau ada teman-teman yang kondisinya udah nggak bisa apa-apa, insya Allah masih ada harapan. Apa harapannya? Absensi karyawan Allah. Kunci satu ya, absensi karyawan Allah. Lalu yang kedua itu kita punya hajat pasti ya. Oke, Coach Mario, saya minus. Hajatnya lunas utang. Oke, lunas utang hubungannya dengan apa? Uang ya kan? Nah, hubungannya dengan uang. Coach Mario, saya pengen kaya raya. Hubungannya apa lagi dengan uang? Coach Mario, saya pengen beli mobil, pengen beli rumah. Ada hubungannya dengan uang. Meskipun tidak selalu dengan uang ya, tapi ini ada hubungannya dengan uang. Oke ya, kunci yang kedua. Kalau kita sesuatu yang ada hubungannya dengan uang, maka kita memancingnya untuk mendapatkannya harus juga dengan uang. Ya, harus dengan contoh. Coach, ada ya salah satu murid, Coach, saya hajatnya ini nih, hubungannya dengan uang. Apa yang dilakukan? Dia sedekah makanan tiap hari, nggak ada hubungannya. Makanan itu nggak ada hubungannya dengan duit. Kita sedekah makanan, ya, akan dibalas makanan juga. Paham ya teman-teman? Kuncinya di sini. Jadi jangan salah. Kok saya ada uang 10.000 saya belikan makanan? Apa hajatnya? Kalau hajatnya berhubungan dengan duit, duitnya aja 10.000 kasihin. Kalau dia mau beli makanan terserah. Kalau dia mau, yang penting kita kasihkan dalam bentuk uang. Paham ya teman-teman ya? Atau misalnya ada apa gitu ya, sedekah apa, ada orang sedekah makanan, kita sedekahnya duit gitu ya, kita kasih duit sama orang itu, kasih belikan makanan, disedekahkan orang lain gitu kan, ada banyak. Nggak apa-apa, yang penting kita duit intinya. Kunci yang kedua ya, kalau teman-teman hubungan apa, kendaraan ya, saya pengen punya mobil, sekarang punya motor, bisa nggak sedekah motor? Bisa ya, karena kita ingin kendaraan upgrade mobil gitu misalnya ya. Misal ada yang seperti itu ya. Kalau untuk yang kendaraan kemarin udah saya share ya bagaimana caranya ya, termasuk kendaraan yang saya naiki sekarang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak murid-murid saya ya, bahkan ada yang 4 teman-teman ya, ada yang dapat 4 mobil semua gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala, satu orang ya. Karena ya udah enak, udah praktek mah gampang kalau udah sering praktek. Ya. Oke. Nah, tentang sedekah teman-teman, kita kan kalau kondisi minus, kira-kira uangnya banyak atau sedikit?
Minus ya nggak ada duit coach. Iya, oke, kita nggak ada uang ya, kalaupun ada sedikit hanya cukup untuk makan. Oke teman-teman, kalau uang kita sedikit ya, bahkan nggak cukup untuk makan atau kurang, maka kuncinya satu teman-teman. Kuncinya apa? Kuncinya adalah kita harus pintar dalam beramal, smart. Otak kita itu harus main ya. Dalam beramal harus pintar, nggak boleh asal-asalan, nggak boleh asal-asalan. Oh ada uang, sedekah, tapi sedekahnya nggak jelas kemana gitu, nggak boleh, harus ada ilmunya. Oke ya, sekarang gini, misal ini ada investasi, kita sedekah itu ibarat investasi ya, investasi ke Coach Mario dapatnya 10 kali misalnya. Kalau teman-teman invest 100.000 dapatnya 1 juta karena 10 kali ya. Terus investasi ke beliau, sahabat saya, dapatnya 100 kali. Ke Mario 10 kali, ke sahabat saya 100 kali. Kira-kira teman-teman investasi kemana? 100 kali. 100 kali. Karena pinter ya, kalau pinter pasti dia investnya ke 100 kali. Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena balasannya besar, lebih karena 100 kali lipat, dan duit kita terbatas. Duit kita terbatas, kita pengennya cepat balasannya. Lebih banyak dan cepat ya. Banyak lah, berlipat ganda gitu ya. Cuman ada segini. Nah, maka kita harus pelajari sedekah kemana yang balasannya paling besar. Oke ya, teman-teman ya. Pelajari sedekah kemana yang pengembaliannya paling besar, yang kali lipatnya lebih besar, balasannya paling besar. Yaitu sudah sering saya bahas ya, teman-teman sudah paham semua, atau nanti saya berikan videonya ya, pembahasan tentang sedekah, karena kalau saya bahas di sini nanti panjang jadinya ya. Paham ya teman-teman ya? Oke, sedekahnya harus jelas kemana ya, nanti saya ini kan kemana ya. Lalu ketika teman-teman ikut kelas misalnya ya, ikut kelas bayar, itu diniatkan bukan bayar kelas, tapi diniatkan sedekah ya, diniatkan sedekah. Ketika ada ini misalnya ya, belanja gitu ya, belanja jangan nawar. Berapa bu cabai sekilo? 30.000. Ya udah, nggak usah ditawar, niatkan sedekah. Jadi kegiatan kita niatkan sedekah. Beli bensin berapa? Kita mau beli bensin 10.000 nih, kita bilangnya 9.000 aja pak. 9.000, beli bensin berapa? 9.000. Lalu kita bayarnya 10.000. Pas mau dikembaliin nggak usah pak, gitu ya. Gitu-gitu ya, sederhana, dilatih terus ya. Untuk keperluan kita niatkan sedekah. Untuk bayar sekolah anak ya, bayar sekolah anak itu besar ya, karena kita sedekah untuk anak, dan uangnya itu digunakan untuk guru ya, untuk guru dan keperluan sekolah, itu besar ya, balasannya besar. Itu diniatkan sedekah ya, jangan waduh bayaran malah pusing gini-gini, itu nanti nggak dapat balasan dari Allah. Tapi kalau kita semangat ini ya, Coach Mario gimana? Alhamdulillah dengan izin Allah, anak saya nyampe naik kelas sudah semua saya bayar ya, sampai naik kelas. Kenapa? Ya itu niatnya sedekah. Ya, bahkan kalau mau lebihin gitu ya, emang bisa ya. Kalau ada gurunya kita kasih langsung ke gurunya, guru anak sekolah ya misal ya. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Pertama apa tadi? Absensi karena Allah ya, nggak ada cara lain, cuman ada absensi, itu andalan kita. Oke, yang kedua sedekah. Mancing uang dengan uang. Iya, kalau kita hajatnya uang ya. Kalau hajatnya, Coach saya pengen makan saya dicukupi sama Allah, sedekah makanan, maka insya Allah kebutuhan kita berupa makanan akan dicukupi oleh Allah ya. Gitu-gitu ya. Nanti kalau ada yang tanya silakan langsung WA saya ya kalau ada pertanyaan. Oke, jadi apa yang Coach Mario lakukan? Saya melakukan semaksimal mungkin absensi karena Allah, satu. Yang kedua, saya sedekah. Teman-teman bayangkan, saya kondisi minus, nggak digaji,
keluarga saya nggak tahu, orang tua saya nggak tahu. Yang tahu istri saya, anak saya ya kemungkinan anak saya tahu ya, masih SD karena ya saya sering cerita ke istri. Anak dengar mungkin ya. Bahkan anak saya pernah membuat saya nangis ya, tapi nggak nangis di depan anak saya. Wah, pokoknya pengen nangis lah, saya tahan tuh. Anak saya bilang gini, Abi, kita sekarang lagi susah ya. Bayangkan anak saya tuh masih TK besar ya, umur 5 tahun ya, kurang lebih ya. 5 tahun lebih. Waduh, itu rasanya gimana ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya, anak saya ngomong seperti itu. Dan saya bilang tenang aja nak. 40 hari ya, 40 hari itu saya lupa tanggal berapa, hari ke-40 tanggal 15 misalnya. Saya ngomong ke anak saya, tanggal 15 nanti dapat uang. Wah, saya bilang banyak nih, saya kasih gambar uang tuh. Wah, anak saya nungguin bener tuh. Keyakinan saya gitu, nungguin bener. Masya Allah. Jadi ditunggu bener itu ya, duit itu ya. Tenang, nanti segini ya. Ya uang jajan, mungkin anak saya udah nggak jajan, ya gitu-gitu ya. Sedih kalau diceritain ya. Jadi kalau teman-teman ada yang curhat begini begitu, ya kurang lebih saya udah ngalamin lah ya. Bahkan saya teman-teman pernah diusir dari kontrakan. Ya, kenapa? Ya itu saya nggak digaji 6 bulan, udah nggak bisa bayar kontrakan, ya nggak ngusir, pergi, nggak kayak gitu teman-teman. Dia bilang gini teman-teman ya, yang punya kontrakan, Pak Mario, saya lagi di jalan, rumah yang bapak tempatin mau saya tempatin. Nggak diusir saya, cuman gitu aja ngomongnya. Ya gimana ya, dia udah di jalan mau nempatin rumah yang saya tempatin. Wah, jadi udah nggak ada apa ya ya keren teman-teman ya, lucu ya. Ya udah, saya langsung cari kontrakan buru-buru ya, alhamdulillah dengan izin Allah dapat, padahal nggak ada duit tuh ya. Ya kasih 100.000 yang punya kontrakan, saya minta tolong bulan depan saya bayar. Percaya ya. Wah, keren lah pokoknya teman-teman ya. Jadi ya yang teman-teman alamin, kalau belum pernah diusir dari kontrakan ya belum ada apa-apanya ya. Kalau rumah mau dilelang ya enak, udah punya rumah ya. Kalau saya diusir dari kontrakan. Ya oke ya, itu nggak penting teman-teman ya. Yang penting adalah solusinya ya. Masalah itu nggak penting ya. Apapun masalah teman-teman nggak penting. Yang penting solusinya ya. Pertama absensi karena Allah. Yang kedua sedekah ya. Sedekah berupa uang, makanan dan lain-lain sesuai dengan hajat kita. Oke. Lalu yang ketiga adalah ketika saya sudah ikhtiar semua, yang ketiga saya ikhtiar juga bagaimana caranya untuk mendapatkan duit. Nah, kan gitu kan? Saya tetap ikhtiar teman-teman. Ya, jadi waktu itu saya karena wah ini udah nggak ada, karena udah 6 bulan kan, kira-kira ada harapan nggak kalau udah 6 bulan? Udah nggak ada ya? Nggak ada, udah 6 bulan nggak digaji, ada harapan nggak kira-kira? Udah berat dah. Udah berat. Orang 6 bulan aja nggak gaji, kita bulan ke-7 mengharapkan gaji ya aneh itu. Nggak ada masukan dari yang lain lagi ya. Nggak ada masukan. Jadi saya waktu itu dengan izin Allah ngelamar ngajar teman-teman. Masya Allah, saya jadi guru les. Les datang ke rumah. Nah dengan izin Allah teman-teman, pada saat saya nggak punya uang, kalau saya ngajar, sekali ngajar sejam atau 1,5 jam 90 menit itu dikasih 200.000. Kira-kira banyak atau sedikit? Banyak. Wow, banyak bener. Orang dari nggak punya kerjaan teman-teman nih, ngajar 1,5 jam di kota wisata. Wah, itu di kota wisata ngajar les, itu Cambridge ya, sekolah internasional. Anaknya les sama saya. Waduh, pelajaran matematika. Ya, Masya Allah, saya senang matematika teman-teman ya. Nah intinya saya ngajar, dengan izin Allah dipanggil lagi tempat ngajar lain, ngajar lagi. Jadi ngajar kurang lebih di 3 tempat teman-teman. Gajinya itu kalau di total semua UMR lah ya, UMR Depok, UMR Jakarta lah ya, tahun 2019 2 juta sekian lah ya. 3 jutaan 3 juta lebih. Banyak dong. Iya cuma cukup, tapi kan bayangan udah 6 bulan tuh nggak kerja tuh kan. Cukup lah, cukup ya. Kalau bilang kurang ya kurang, karena saya sebelumnya
manajer teman-teman di perusahaan yang ya targetnya itu kayak gaji di tambang teman-teman. Di pertambangan kan besar sekali ya targetnya. Tapi waktu itu saya standarnya masih perkebunan ya, perkebunan ya besar lah menurut saya gaji saya dulu kerja sebagai manajer ya, paham ya, nggak malu teman-teman. Bayangkan seorang manajer perusahaan besar punya fasilitas mobil dan lain-lain, jadi nggak punya apa-apa, pakai motor butut ya, saya ngajar, nggak malu. Kenapa? Karena kalau malu ya saya nanti anak istri saya nggak makan gitu. Nah, terus saya pada saat absensi karena Allah saya punya target. Saya target itu ya Allah saya minta uang 1 miliar. Kalau nggak 1 miliar 5 miliar kurang lebih, saya lupa tuh 5 miliar kalau nggak salah. Ya Allah minta uang 5 miliar. Minta uang 5 miliar, saya absensi karena Allah. Waktu itu teman-teman, kalau saya sedekah 10% kan saya harus sedekah 500 juta teman-teman. Nggak ada duit saya 500 juta, boro-boro. Waktu itu saya punya target, ya Allah balas sekian kali lipat lah ya. Saya lupa hitungannya. Yang jelas itu 1 bulan 40 hari itu saya sedekah 7 juta lebih dikit lah. Saya lupa 7 juta sekian, 7 juta 300 ya. Kira-kira sebulan sedekah 7 juta besar atau kecil teman? Sebulan saya sedekah 7 juta besar atau kecil? Kondisi nggak ada duit loh. Kenapa? Ya karena saya hanya ini cara satu-satunya merubah keadaan hidup saya. Gak ada uang tapi malah sedekah uang. Iya, gak ada duit teman-teman, tapi saya malah sedekah. Pas saya total ya, waktu itu macam-macam ya, termasuk semua guru saya itu punya kelas teman-teman. Guru saya buka kelas ini, saya ikuti. Guru saya buka kelas ini, semua kelas guru saya ikutin. Meskipun saya nggak pelajari ilmunya, karena saya nggak butuh. Maksudnya belum butuh, belum butuh ilmunya, belum butuh ilmunya. Saya ikut, saya bayar. Abu nggak ada waktu ya, sibuk ngajar les gitu ya. Paham nggak teman-teman? Kenapa? Karena besar pahalanya ya. Oke, kurang lebih 7 juta. Ya jadi garis besarnya adalah ya, kalau ada teman-teman bilang, "Kok saya sibuk?" Bayangkan teman-teman, saya ngajar les, pulang jam 10 malam dari Ragunan. Ragunan jauh nggak Pak? Lumayan. Jakarta Selatan. Dan rumah saya di Depok, di Tapos. 1 jam setengah, betul. Jadi saya sampai rumah itu jam 12 malam teman-teman. Karena apa? Kadang saya santai bawa motornya kan. Jam 12 malam atau setengah 12 malam sampai rumah. Absensi karena Allah. Banyak kadang yang baca Qur'annya yang belum. Saya rapel Pak, baca Qur'an bisa sejam. Jadi saya sholat, witir, tobat semua ya sesuai absensi karena Allah. Lalu saya baca Qur'an bisa sejam setengah lah, kurang lebih jam 1 saya tidur. Dengan izin Allah jam 3 saya bangun tetap Pak. Bayangkan, kok bisa? Iya, karena saya serius teman-teman, saya nggak main-main dalam absensi karena Allah ya. Kalau ada teman-teman yang main-main itu ya nanti hasilnya main-main. Saya nggak main-main ya. Bangun tahajud ya, sesuai absensi karena Allah 8. Lalu puasanya apa? Daud teman-teman. Sehari puasa sehari enggak. Saya mentokin semua, saya nggak main-main. Kenapa? Saya hanya ini harapan satu-satunya ya. Saya nggak ada harapan lain. Alhamdulillah dengan izin Allah Pak selesai 40 hari. Pertanyaannya, dapat nggak saya yang uang 5 miliar? Dapat nggak Ustaz? Dapat nggak? Pertanyaannya adalah nggak dapat teman-teman. Tapi apa yang terjadi? Saya ditawari banyak kerjaan yang akhirnya saya tolak karena saya udah nggak sanggup. Jadi
Aja saya minta 5 miliar, sama Allah dikasih mungkin, cuma sayanya yang nggak kuat. Jadi perusahaan A, B, C, D, E, D, wah saya, waduh Pak maaf nggak bisa. Saya tolak semua perusahaan itu. Ya akhirnya saya pilih satu perusahaan gitu kan. Yang lain saya tolak. Jadi intinya gini, Allah sudah kasih tapi sayanya yang nggak sanggup. Itu pola pikir saya. Allah kasih tapi saya yang nggak sanggup. Ya, akhirnya ya sudah. Kehidupan saya menjadi normal teman-teman. Bayangkan dari minus, ya hutang belum kebayar teman-teman, tapi bisa makan, bisa kebutuhan cukup. Ya. Berapa lama saya dicukupi sama Allah setelah absensi? 3 bulan. Hanya 3 bulan teman-teman. Setelah 3 bulan apa? Covid bulan Maret. Langsung stop saya dari kerjaan. Ya kerjaan saya itu waktu itu berhubungan dengan masjid. Jadi di masjid-masjid ya. Di perusahaan saya itu saya bagian di masjid. Nah, masjid lockdown. Kira-kira saya bisa nggak kerja? Nggak bisa teman-teman. Ya, jadi nggak bisa kerja karena lockdown. Wah, udah. Jadi intinya gini. Saya masih dicukupi oleh Allah, diberi gaji sampai sebulan setelah Lebaran, Juli ya, kurang lebih Juli. Bulan Juli, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan ya. Masih diizinkan Allah 5 bulan digaji perusahaan. Setelah itu nggak bisa diperpanjang. Ya nanti perusahaan gaji tapi nggak ada kerjaan kan, nggak mungkin kan. Nah, disitulah teman-teman ya, seluruh harta saya hanya cukup untuk 1 bulan. Setelah saya dipecat dari perusahaan, saya hanya punya 1 bulan. Duit yang ada itu sebulan. Lewat dari sebulan udah kembali lagi seperti dulu kala. Paham teman-teman? Kembali seperti ya sebelum saya absensi gitu. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya ingat guru-guru saya, banyak guru-guru. Salah satunya itu omongannya sama. Salah satunya itu Dewa Eka Prayoga bilang gini teman-teman. Dewa Eka Prayoga. Di saat kita sulit, di saat kita susah, di saat kita ini susah, kita jangan mikirin diri sendiri. Ya. Tapi kita pikirin orang lain ya. Maka ketika kita punya hajat, kita harus memikirkan orang lain. Jadi gini teman-teman ya, ketika misalnya saya punya hajat mobil, rumah, itu dikasih sama Allah. Tapi yang paling cepat adalah kita menolong, membantu orang lain. Makanya alhamdulillah nih, yang banyak testimoni ya, testimoni keberhasilan itu rata-rata ngajak teman-temannya untuk belajar sama saya. Yes. Ayo belajar sama Coach Mario, belajar. Jadi temennya, saudara semua diajak belajar sama saya. Itu yang banyak testimoni, cepat. Meskipun yang lain juga, yang enggak juga tetap banyak. Cuman kalau mau lebih cepat, nah cepatnya itu. Mumpung ada kelas Ramadan, ayo ikut belajar semua di kelas Ramadan. Nah gitu ya. Nah itu yang paling cepat. Itu yang saya lakukan. Nah, lalu tadi saya lakukan ketika saya minus. Nah, lalu pas Covid itu teman-teman, saya kan dapat gaji perusahaan. Itu yang saya lakukan absensi karena Allah selama bulan Ramadan. Ya, selama bulan Ramadan, absensi karena Allah selama bulan Ramadan ketika
nol lah ya. Dapat 3 juta habis. Jadi pengeluaran sama pemasukan sama gitu ya, nol. Itu namanya nol, teman. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan sama, teman-teman ya. Samanya adalah saya absensi karena Allah full pada bulan Ramadan. Ya. Full pada bulan Ramadan, hampir sempurna, teman-teman. Ya, waktu itu saya lakukan hampir sempurna. Terus karena uang saya ada 3 juta, bisa nggak saya lebih dari 3 juta sedekahnya? Nggak bisa, karena gajinya 3 juta kan. Beda dengan sebelumnya, karena saya serabutan ya, freelance kan, bisa dapat rezeki besar gitu ya. Pas lah besar itu 7 juta sedekah saya total. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang sekarang kondisinya ada, jangan takut ya, udah ini sedekah ya. Nah, pada waktu itu saya sedekah sesuatu yang saya cintai ya. Istri saya. Istri yang disedekahin tuh? Bukan, maksudnya istri saya melakukan hal yang sama. Oh, masalah. Istri saya ya mungkin cuma ada itu, ada yang butuh dikasih. Nah, pada waktu itu gini, teman-teman. Saya punya uang, seluruh harta saya 5 juta, teman-teman. Istri saya kan mikir kan, 5 juta ini untuk ini sekian, untuk ini sekian gitu kan. Sudah dipikirkan. Udah dipikirkan, karena kan kalau suami nggak terlalu mikir ya. Inilah cukup nggak cukup, atur gitu ya. Nah, pada waktu itu, teman-teman, saya sedekah kurang lebih ya 3 juta, teman-teman. Harta saya 5 juta, seluruh harta saya berupa duit itu. Saya sedekah 3 juta. Besar apa kecil kira-kira? Besar. Dan saya nggak tahu ke depan masih dapat duit nggak gitu kan? Karena udah nggak ada kerjaan tuh, udah dipecat ya dari perusahaan, nggak diperpanjang lah karena COVID ya. Nah, itu istri saya tidak sepakat itu, Pak. Jadi agak keberatan. Ngomong keberatannya bukan saat itu, tapi setelah beberapa bulan kemudian. Sudah berjalan. Setelah alhamdulillah dengan izin Allah rezeki saya lumayan lah ya. Lumayan. Nah, istri saya bilang gini, dulu Abi waktu punya uang cuma 5 juta ngasih orang sedekah 3 juta di depan istri saya gitu kan. Istri saya gini kan, waduh, uang segitu aja kurang gitu kan, malah disedekahin. Paham nggak, teman-teman? Tuh, seandainya kita ngerasa kurang, situlah Allah ngetes, uji keimanan kita, apakah layak kita ditingkatkan keimanannya atau tidak, layak kita diubah kehidupannya atau tidak oleh Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman yang sudah praktek, dahsyat luar biasa. Ada yang setiap subuh sedekah subuh, bahkan ada yang Jumat kemarin itu sedekah yang paling besar selama ini saya dapatkan ya, dari murid saya itu pas Jumat kemarin. Itu luar biasa, teman-teman. Saya nggak sebutkan nominalnya, tapi selama 2 tahun 3 tahun saya ngajar, itu yang paling besar. Semoga Allah membalasnya berlipat ganda, apalagi ini bulan Ramadan, teman-teman ya. Rasulullah SAW pada bulan Ramadan itu ya, sedekah yang dahsyat luar biasa. Sebelum Ramadan, hari biasanya Rasul suka bersedekah, Rasulullah SAW. Ya, pada bulan Ramadan lebih, coba bayangkan. Jadi lebih ya, dahsyat. Maka teman-teman ya, anggap teman-teman tidak ada kesempatan lagi kecuali bulan Ramadan. Maka apa yang ada, potensi yang ada, lakukan ya. Kalau teman-teman hajat hubungannya dengan uang. Kalau yang lain ya. Paham ya, teman-teman ya? Nah, itu yang saya lakukan. Dengan izin Allah setelah itu, Pak, setelah saya sudah ya beberapa lama lah ya, meningkat gini ya, nanjak lah, lebih baik terus nanjak. Jadi tidak turun, teman-teman ya, kehidupannya itu lebih baik. Nah, jadi itu teman-teman ya, ketika saya nol ya pemasukan sama dengan pengeluaran, saya sedekah sesuatu yang sangat berharga lah ya, paling besar.
yang paling dicintai. Yang paling dicintai. Dulu cuma 5 juta, sedekah 3 juta. Bahkan kalau sekarang ya dengan izin Allah bisa 100% gitu ya. Ya itu proses teman-teman ya. Proses ya. Bisa 100% itu saya tidak memaksa teman-teman harus 100% dan berapa, tidak. Tapi itu proses ya, proses. Dan alhamdulillah Allah mengizinkan saya ya, rekening saya itu ya target setiap hari sebelum tidur saya nolkan. Oke, lanjut. Nah, setelah hidup enak, maksudnya adalah saya pengeluaran 5 juta. Nih, pengeluaran kebutuhan saya sebulan 5 juta ya, misal. Penghasilan saya 50 juta. Kira-kira gimana? Luber kan banyak. Nah, kalau udah luber, udah banyak, enak teman-teman ya. Ya udah. Saya secara pribadi cuman ngambil untuk kebutuhan. Sisanya ya sudah Sedekahkan. jatah apa Allah berikan rezeki si A, si B, si C melalui saya gitu ya. Jadi itu bukan rezeki saya, tapi nah terus teman-teman, saya juga ada kesalahan nih. Saya suka sedekah tapi zakat tidak diutamakan. Paham nggak teman-teman? Sedangkan zakat itu wajib, sedekah itu ini ya. Jadi kalau teman-teman hitung sudah ya, untuk teman-teman yang 0 itu nggak wajib zakat, minus apalagi nggak wajib zakat. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah lebih nih, nah ini langsung dipikirin nih zakatnya nih ya. Misalnya saya 50 juta ya, zakatnya itu 2,5% ya, sekitar 1.250.000. Kecil sekali teman-teman ya. Nah tapi itu harus dibayarkan, nanti kalau lupa ya bahaya ya. Jadi teman-teman nanti dihitung. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah saya sudah zakatkan ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sesuai ya hitungannya ya. Jadi gitu ya teman-teman ya, sudah paham ya apa yang saya lakukan pada saat minus, pada saat 0, dan pas sudah berlebih ya. Absensi karena Allahnya jangan sampai bolong ya. Kecuali teman-teman yang sudah enak hidupnya, hajatnya udah beres semua, nggak ada ya saya sudah nggak minta apa-apa yang berhubungan dunia, saya cuma minta ridho Allah ini segala macam gitu ya, misalnya ya nggak absensi karena Allah nggak apa-apa. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa ya. Absensi karena Allah itu kita sudah terbiasa. Untuk yang sudah terbiasa, hajatnya sudah dikabulkan boleh. Tapi untuk yang belum, tetap checklist. Kenapa? Karena dengan adanya checklist tahu kenapa kita belum dikabulkan. Oh ini masih ada bolong, oh saya bolong di sini, bolong di sini, bolong di sini, sedekah kurang dan sebagainya ya. Kita tahu sehingga bisa diperbaiki terus. Tapi kalau yang sudah mau nggak isi absensi nggak apa-apa. Baik, itu saja teman-teman dari saya. Kalau ada yang benar pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salah pasti datangnya dari kesalahan saya pribadi. Pada teman-teman semua saya minta maaf, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Kita beristighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.